Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, saya Muhammad Alvin Al-Munawa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, yaitu dosen pengampunya ialah Bapak Dace Sujana MPDI. Nah, di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang agama dan masyarakat. Nah, jadi untuk itu di sini saya akan membahas mulai dari hubungan agama dan masyarakat, terus juga ada konflik, dan juga ada pelembagaan agama itu sendiri dalamnya. Langsung aja. Yang pertama ialah agama. Nah, apa sih itu agama, kawan-kawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, peribadatan, atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah hubungan antar manusia. Nah, jadi agama itu ialah sistem kepercayaan dan praktek yang hubungkan manusia dengan Tuhan, atau juga kekuatan di luar dirinya itu. Mencakup pertama ada kepercayaan, yaitu iman terhadap Tuhan atau kekuatan supernatural. Yang kedua ada ritualnya, mungkin bisa dibilang kayak praktek ibadahnya. Ada seperti berdoa, ada juga berpuasa atau perayaan yang lainnya dan sejenisnya. Yang ketiga, dalam agama itu ada norma dan nilai-nilai moral tersendiri. Selanjutnya ada komunitas atau jemaah yang menjadikan kepercayaan itu mereka berkumpul gitu. Nah, selanjutnya kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama yang berarti sesuatu yang diturunkan atau diwariskan, tradisi lah intinya mah. Nah, kata agama ini dalam bahasa Inggris disebut religion. Kalau dalam bahasa Belanda itu religie. Kalau bahasa Jerman Godsdienst. Kalau dalam bahasa Arab itu Adin. Nah, selanjutnya pembahasan masyarakat. Nah, apa itu masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Kata masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, teman-teman. Itu di kalimat syaraka, yang artinya itu berpartisipasi atau ikut serta. Nah, dalam masyarakat itu kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, baik secara geografis ataupun sistem sosial, budaya, dan politik yang terstruktur. Dalamnya itu mungkin kita ada berlatar belakang yang berbeda, mulai dari budaya, bangsa, ras, dan lain-lain. Tapi itu dikaitkan menjadi masyarakat itu sendiri. Terus juga mungkin struktur politiknya, pemerintahan hukumnya itu udah teratur, dan lain-lain. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ialah hubungan antara agama dan masyarakat. Nah, apa sih hubungan antara agama dan masyarakat itu? Hubungannya, agama itu berperan dalam membentuk nilai, norma, dan etika yang mengatur perilaku manusia. Sedangkan masyarakat menyediakan konteks sosial dan budaya bagi agama. Nah, sebenarnya hubungannya itu banyak sekali, teman-teman. Mulai dari agama itu membentuk nilai-nilai dan moral masyarakat itu. Terus juga masyarakat mempengaruhi praktik dan interpretasi agama. Terus juga di dalamnya agama itu memberikan identitas dan kesatuan bagi masyarakat. Yang terakhir ini yang paling penting, agama dan masyarakat itu saling mempengaruhi dalam pembentukan budaya dan tradisi. Selanjutnya, hubungan timbal baliknya. Yang pertama ada bentuk nilai. Nah, dalam bentuk nilai ini, agama memberikan dasar nilai bagi masyarakat.
Nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Selanjutnya yang kedua ada aturan perilaku, yaitu mencakup seperti bentuk norma, etika, dan moral. Nah, aturan ini itu menentukan bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan nilai agama. Misalnya menghormati orang tua, tidak mencuri, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, selanjutnya hubungan timbal baliknya itu ialah dengan konteks sosial. Masyarakat itu menyediakan lingkungan bagi praktik agama. Nah, makanya dalam lingkungan sosial itu nilai-nilai agama dapat dijalankan melalui interaksi antar individu. Yang keempat, yang terakhir ialah budaya. Agama dan masyarakat saling mempengaruhi dalam pengembangan budaya. Nah, nilai agama itu menjadi bagian dari tradisi budaya seperti perayaan hari besar agama atau adat pernikahan. Selanjutnya, fungsi agama dalam masyarakat. Yang pertama itu sebagai edukatif. Nah, semua pemeluk agama itu yakin akan ada aturan dan pedoman bagi agama yang mereka ikuti dalam memberikan pedoman yang semestinya diikuti dengan tepat. Secara hukum, ajaran agama memiliki fungsi perintah dan larangan. Kedua unsur tersebut itu perintah dan larangan tersebut memiliki latar belakang pembinaan bagi pemeluknya agar terbiasa dengan sikap dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selanjutnya, fungsinya buat apa sih? Penyedia rasa damai. Selanjutnya fungsinya ialah untuk penyelamat. Jadi fungsi agama di sini itu sebagai penyelamat. Orang selalu menginginkan keamanan dimanapun mereka berada. Oleh karenanya, ikut kehadiran agama memberikan keselamatan bagi pemeluknya, yakni keselamatan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, ajaran agama terus mengajarkan setiap pemeluknya dengan memperkenalkan tema-tema yang sakral berupa iman kepada Tuhan. Selanjutnya, fungsinya ialah penyedia rasa damai. Nah, melalui agama ini, orang yang bersalah atau yang berdosa dapat memperoleh kedamaian batin melalui bimbingan agama dengan taubat atau penyucian lah. Rasa bersalah dengan cepat menghilang dari hatinya ketika orang yang menyakitinya menebus dosa tersebut dengan rasa penyesalan, pengakuan, kemurnian, atau pertobatan. Yang keempat ialah social control. Maksudnya itu ialah para penganut agama akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama tersebut juga dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok oleh penganutnya. Nah, selanjutnya ialah sebagai transformatif. Hidup seorang atau kelompok orang dapat berubah menjadi kehidupan yang baru melalui ajaran agama yang dipahaminya dan diyakininya. Jadi fungsi transformatif itu maksudnya ialah membuat seorang dapat berubah itu. Selanjutnya sebagai kreatif. Nah, fungsi selanjutnya ialah seorang itu menjadi pendorong bagi pemeluknya agar lebih produktif, tidak hanya demi kepentingan dirinya, tetapi juga bagi kepentingan banyak orang. Pemeluk agama tidak hanya disuruh mengikuti pola hidup dan pekerjaan yang sama setiap harinya, tetapi juga mereka harus berinovasi dan membuat penemuan baru. Selanjutnya ialah fungsi agama dalam masyarakat, yaitu sublimatif, yaitu ajaran agama menyucikan semua usaha manusia, sekuler maupun religius, semua ikhtiar manusia. Bila dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak bertentangan dengan norma agama, adalah untuk dan dalam ibadah kepada Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir ialah sebagai pengikat rasa solidaritas. Nah, maksudnya penganut agama di sini ialah secara psikologis yang serupa akan menemukan bahwa mereka memiliki satu kesatuan iman dan keyakinan yang sama. Rasa persatuan ini menumbuhkan solidaritas
dalam kelompok dan individu, dan terkadang bahkan rasa persaudaraan yang kuat. Selanjutnya ialah pelembagaan masyarakat. Nah, pelembagaan masyarakat di sini meliputi pengertian, peran, dan fungsi secara agama. Lembaga adalah badan yang mengatur kehidupan beragama dan membina kerukunan antar umat beragama. Terus juga lembaga juga berperan dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Nah, contoh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, salah satunya yang pertama ialah Kemenag, yaitu Kementerian Agama. Mereka berfungsi sebagai mengatur paling tertinggi di tingkat nasional. Yang selanjutnya ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dia itu sebagai fatwa bagi orang Islam. Selanjutnya ada Persekutuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, ada Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir ialah agama sebagai faktor konflik. Nah, jadi agama di sini ialah sebagai faktor konflik. Yang pertama, perbedaan pemahaman. Udah pasti itu. Berbeda pemahaman itu pasti ujungnya bakal ada konflik. Dari ajaran agama yang dapat memicu konflik itu tersendiri. Setiap agamanya ya. Selanjutnya perbedaan sikap. Nah, sikap intoleran dan fanatisme itu dapat menjadi pemicu konflik juga. Ada yang terlalu fanatik mungkin, adapun yang terlalu sikap intoleran dan lain-lain. Yang ketiga ada perbedaan doktrin. Nah, perbedaan doktrin di sini dan ajaran agama dapat memicu juga perselisihan. Yang terakhir ialah faktor sosial budaya. Nah, berbeda-beda suku, ras, budaya, bahasa, ataupun yang lainnya, kelompok, itu juga dapat menjadikan faktor konflik yang mengakibatkan pertikaian dan lain-lain. Selanjutnya, next, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya paparkan mengenai pembahasan agama dan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya ucapkan dari pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.